seluruh Indonesia ini menambah rahmat bagi kita ya, dan semangat. Salam Bahari. Salam Bahari. Salam Bahari. Terima kasih. Kedua, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kata inspirasi dari Rasulullah itulah kita bisa melakukan sedikit perubahan-perubahan yang kita inginkan sebagai misi dan cita-cita bersama. Nah, sebetulnya saya sama Mas Arfan ini baru 2 hari lewat grup WhatsApp ya, karena beberapa saya hampir 7 bulan ini setiap hari melakukan advokasi terhadap nelayan akibat dari kebijakan-kebijakan secara struktural dari masyarakat. Tapi saya ingin bercerita dari awal. Sebetulnya poros maritim Jokowi ini modus Cina menguasai Indonesia. Poros maritim Jokowi itu modus Cina menguasai Indonesia. Sekali lagi saya katakan. Nah, saya tahun 2015 bulan Februari dan Maret, hampir tidak sampai 2 bulan, saya berada di China ya, di Guangzhou. Itu presentasi tentang perubahan ekonomi politik maritim dunia. Kebetulan makalah saya itu adalah One Belt One Road. Yang lucunya di sana, singkat cerita, saya dipaksa memakai bahasa Inggris. Satu catatan saya tidak mau. Bukan tidak berarti bisa berbahasa Inggris, ya. Tapi nasionalisme saya lebih tinggi daripada bahasa mereka. Saya memposisikan. Jadi, saudara-saudara, di dalam sebuah forum konferensi internasional itu dari ada 102 negara, saya mengatakan kepada Pak Abri, seorang leader saya, Pak Abri, saya tidak akan presentasi dengan berbahasa Inggris atau berbahasa Cina. Di telinga mereka itu ada translator yang bisa merekam bahasa Indonesia. Saya dipaksa untuk berbahasa Inggris, saya katakan 3 kali, itu tidak. Gitu kan? Sementara harus presentasi. Nah, leader saya itu merasa terhina karena tidak bisa bahasa Inggris. Saya bilang, satu catatan Pak Abri, sebagai kita bangsa Indonesia, Bung Karno meniti kemerdekaan itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pidato Melayu, tidak pernah berbahasa Inggris. Itu adalah salah satu penekanan bahwa orang Indonesia itu memiliki nasionalisme tersendiri daripada negara-negara lain. Nah, ini yang menjadi pemicu saya. Saya presentasi dengan judul One Belt One Road ya, perubahan ekonomi politik Asia China. Saya mengatakan bahwa strategi dan visi poros maritim yang diterjemahkan di dalam One Belt One Road itu ya, satu pengaman satu jalan, adalah berbahaya bagi bangsa Indonesia. Ada 2 berbahayanya. Pertama, bangsa Indonesia itu terdiri dari mayoritas beragama. Nanti ada hubungannya. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia manusianya terdiri dari nilai-nilai etik dari budaya-budayanya. Yang pertama, kenapa berhubungan dengan agama? Karena ternyata One Belt One Road itu memporoskan visi pembangunan hanya infrastruktur. Mereka mengatakan dalam teori sosialisme, Mao Zedong mengatakan bahwa hanya satu jalan untuk mensejahterakan rakyat adalah membangun infrastruktur. Maka di 2014 pemilihan Presiden Jokowi naik, visinya adalah pembangunan infrastruktur dengan strategi One Belt One Road. Secara spesifikasi apa
Apa itu visinya? Adalah maritim. Apa maritim? Tol laut. Apa tol laut? Komunikasi, teknologi, informasi, lalu lintas kapal-kapal, lalu lintas kargo dan lain sebagainya. Dengan alasan seperti apa? Pulau Indonesia sangat luas dan laut Indonesia sangat luar biasa kaya. Nanti ada kesimpulan, saya akan mengungkapkan 3 hari yang lalu Jokowi menandatangani Master of Understanding di Cina bersama pemerintah Cina, kerjasama dalam konteks penangkapan ikan di laut Indonesia. Berapa kapal yang akan masuk di Indonesia? Ada 1.200 kapal. Dan dalam pengurusan CP dan aturan-aturannya oleh Susi Pujastuti baru 30%. Yang 70% masih lama. Ini adalah modus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa manusia Indonesia itu memiliki nilai etik dan budaya serta adat masing-masing yang harus dihargai. Saya ke Cina itu paling kotor. Ini bukan rasis ya, bukan rasis. Jangan dianggap rasis. Paling kotor. Saya pernah sakit ya, kena demam berdarah. Saya diperiksa di bandara. Saya pergi ke rumah sakit. Itu kotor semua. Pada BAB orang-orang sakit di rumah sakit. Ini bukan soal rasis. Tapi etika itu tidak cocok di Indonesia. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Bahwa nilai agama dan adat di Indonesia itu sangat tinggi daripada visi dan misi One Belt One Road untuk menguasai Indonesia. Salah satu contohnya, memasukkan tenaga kerja sampai hari ini sudah 2,7 juta di Indonesia. Itu data terbaru tahun per Januari 2017. Dan saya sebagai Ketua Koalisi Advokasi Tenaga Kerja di Indonesia, ya, itu mengetahui data itu dari pola-pola yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan. Dan itu sangat susah. Itu disembunyikan oleh pemerintah Indonesia. Itu. Nah, apa hubungan dengan poros maritim? Ada hubungan dengan poros maritim ketika visi misi One Belt One Road itu harus diaplikasikan. Kementeriannya ada 2. Di Indonesia itu hanya 2 kementerian tempat poros maritim menjadi pijakan mereka. Menko Maritim sama Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari ini pasca Susi dilantik oleh Jokowi pada bulan Juli, ya, dia sudah mulai mengkaji cara-cara untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bersifat menggagalkan aktivitas nelayan dan manusia-manusia Indonesia yang beraktivitas di laut. Contoh, per tanggal 1 Januari sampai 2016 11 permen diterbitkan oleh Susi. Ibarat gaji rapelan tentara habis pendidikan dirapel langsung. 11 permen, bayangkan. Yang paling terdampak hari ini, saya melakukan advokasi dari Jakarta ke Gorontalo, Manado, Bitung, Sumatera Barat, Aceh, Papua dan yang lain. Permasalahannya berbeda-beda. Permen 71 ya tahun 2015 adalah tentang wilayah penangkapan ikan dan pelarangan alat tangkap. Yang paling terpukul nelayan itu adalah nelayan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa? Karena payang dan cantrang itu dipaksakan oleh Susi Pujastuti untuk dimasukin dalam kategori TRO. Padahal harus dibedakan. Ini mahasiswa perikanan harus tahu. Harus dibedakan. Payang itu hak milik, hak intelektual yang dimiliki oleh nelayan-nelayan Jawa Timur.
1900 itu Payang sudah ada. Susi belum lahir, nenek Susi aja belum lahir. 1900 itu. Payang itu sudah ada. Ini sejarah. Kemudian cantrang. Cantrang itu adalah hak milik intelektual warga nelayan Jawa Tengah, yaitu Rembang. Tidak ada hubungan kapan Payang dan cantrang itu diciptakan di luar negeri. Tidak ada hubungan. Ini hak milik nenek moyang kita. Ketika Susi dimasukin Payang dan cantrang itu dalam kategori troll, maka itu adalah kesalahan besar dan kebohongan publik. Di mana dia mengatakan, seperti dia katakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ketika mengisi simposium nasional perikanan, dia mengatakan bahwa panjang cantrang itu 5 kilo lebih. Itu kan pembohongan sekali. Padahal panjang cantrang itu dari sini ke 50 meter ke sana, dan tinggi pun tidak sampai 5 meter, paling 4 meter mentok. Dan dia mengatakan bahwa cantrang itu perusak ekosistem. Dan harus diketahui bahwa alat apapun, ini harus diketahui oleh teman-teman, alat apapun di laut untuk menangkap ikan akan rusak kalau tidak diatur dan tidak dikendalikan. Itu. Kalau tidak diatur dan tidak dikendalikan, alat apapun akan rusak. Akan merusak biota laut dan ekosistem. Maka solusinya menurut kita yang tidak dipahami oleh Susi itu adalah silakan Payang dan cantrang itu diatur mulai dari panjangnya, tingginya, mata jaringnya, model penangkapannya, dan alat-alatnya. Diatur, bukan dilarang. Pertanyaannya, modus apakah ketika dilarang? Jawabannya. Kemudian troll. Kenapa di luar negeri itu troll diizinkan? Di luar negeri troll itu diatur waktunya, diatur jamnya, ya, diatur pola penangkapannya, diatur lampu kapalnya, diatur besar kapalnya. Itu troll dan tidak pernah dilarang. Ini adalah pemahaman gagal seorang Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini paradigma yang sebetulnya ini melemahkan nelayan-nelayan Indonesia. Nah, ketika itu dilarang, seperti pengalaman teman-teman Lamongan, teman-teman Jawa Tengah, setiap hari ABK dan nakodanya ditangkap di laut oleh Polair. Kemarin salah satu contoh, saya datang ke Gorontalo. Tiba di Gorontalo, saya langsung menemui ya Pak Lutfi namanya. Berapa orang yang ditangkap? Ada 2 orang. 3 bulan penjara tanpa pendampingan. Saya sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia, saya advokasi dan alhamdulillah hari itu keluar. Kenapa? Karena penangkapan mereka tidak ada dasarnya. Sama juga dengan sekarang. Apa yang dikatakan Susi? Ketika opini terbentuk, kemudian dia memperpanjang ya perbolehan cantrang itu beroperasi sampai Desember 2017 tanpa surat edaran. Kalau kata orang Jawa, menteri opo iki gitu. Tanpa surat edaran. Seorang menteri mengeluarkan, ini sebaiknya seorang menteri mengeluarkan kebijakan harus memakai surat edaran. Tidak beropini. Saksinya ada, nelayan ini tidak menerima suratnya. Namun yang terjadi ketika tidak menerima surat itu penangkapan di laut. ABK ya ditangkap di laut. Kalau ada surat edaran, maka Polair itu akan sadar sesungguhnya
bahwa perpanjangan itu Desember 2017. Namun teman-teman selama advokasi tetap menolak pelarangan ini, dan kita meminta semua untuk diberlakukan secara nasional karena cantrang dan wayang adalah kebudayaan Nusantara. Cantrang ini kebudayaan Nusantara, alat nelayan Nusantara. Gitu. Nah, apa yang menjadi kegagalan poros maritim itu? Susi gagal membawa poros maritim, di mana dia ketika bercita-cita mencapai kedaulatan, mencapai kesejahteraan, dan memberikan pelayanan terhadap nelayan, itu tidak mampu. Salah satu contoh, apa modus kedaulatannya? Suatu saat 1.200 kapal yang masuk ke Indonesia dari Cina itu merupakan adalah pelanggaran kedaulatan, dan itu pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk dia menghilangkan pekerjaan masyarakat pesisir. Itu. Ketika saya ke Bitung menemukan 12.000, ini kepala keluarga, 12.000, data valid 2017 boleh dikonfirmasi kemana-mana. 12.000 kepala keluarga, belum anak yang sekolah, belum istrinya yang ingin sejahtera, ingin beli ikan di pasar, ingin belanja, belum keluarga-keluarga mereka yang bekerja, yang berharap kepada kepala keluarga. 12.000, kalau dilipatkan, kita menghitung kalau dilipatkan mencapai 23.000 orang Bitung masyarakat pesisir itu pengangguran akibat Permen 5657. Dari mana dia menganggur? Dari industri unit pengolahan ikan. 12.000, bayangkan kepala keluarga, dilipat bisa menjadi 23.000. Bayangkan. Satu contoh sebagai konteks keyword kita di sana, hasil investigasi saya, Ini mohon maaf, kalau ada intel boleh, kalau ada ABRI atau TNI Polri di sini boleh diinformasikan, saling cek and recheck. Ada 2 orang yang masuk ISIS dan dilunasi hutangnya akibat kebijakan Susi. Mungkin kalau di Lamongan yang masuk ISIS bukan karena kebijakan Susi, mungkin tapi pasti ada hubungannya. Ini sangat berbahaya, dan kemiskinan itu sudah tercipta. Kemiskinan itu diciptakan oleh negara Indonesia sendiri, oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada rakyat itu yang menginginkan dia pengangguran, yang menginginkan dia miskin, tidak ada. Tidak ada. Itu catatan. Nah, bagaimana poros maritim ini bisa berhasil kalau kondisi perikanan dan kelautan kita seperti ini? Harus pemerintah sekarang harus ada tindakan-tindakan yang konkret. Pertama, melindungi nelayan. Oke, kalau Susi mengatakan bahwa melindungi kedaulatan Indonesia, dengan berbagai kebijakan yang dia lahirkan, tapi sampai hari ini tidak mencerminkan melindungi kedaulatan itu malah merusak kedaulatan Indonesia. Salah satu contoh di Arafura dan Natuna, ketika di Jawa dan di pulau-pulau lain itu dilarang, tapi di Arafura dan Natuna itu ada sebagian kapal-kapal asing yang langsung berbatasan dengan laut Indonesia itu juga bisa melaut di situ. Ini fakta, gitu. Yang paling satir ketika ada kebijakan Susi, merelokasi. Kalau Ahok kan merelokasi katanya, tapi digusur, Tapi kalau Susi itu merelokasi nelayan ke Arafura dan Natuna, logikanya dari mana?
Sementara kapal nelayan 30 GT ke atas gross ton dan 30 GT ke bawah dipaksa ke Arafura tidak akan bisa. Karena apa? Karena ombaknya tinggi. Ketika kapal bantuan KKP itu dari PT Inkamina dan Bina Maritim mangkrak di mana-mana dan tidak berhasil ke Arafura dan Natuna, itu karena apa? Karena kapal fiber itu tidak cocok di lautan lepas, di ombak tinggi, itu tidak cocok. Yang cocok itu kapal kayu. Nah, ketika bantuan Susi ya tentang kapal Inkamina dialihkan ke Natuna, satu pun, saya sudah datang ke sana, satu pun tidak ada nelayan yang menerima. Kenapa? Karena tidak cocok, nelayan memilih kapal kayu. Nah, ini adalah banyak sebetulnya masalah-masalah yang ditimbulkan dari permen-permen yang dibuat oleh Ibu Menteri Susi Pujiastuti. Sangat banyak sekali. Dan ini tugas teman-teman dari berbagai daerah ya untuk melakukan dan ikut lakukan advokasi. Sebagai mahasiswa jangan diam. Oke, kalau misalnya nasihat Pak Rektor tadi lulus harus kaya di bidang perikanan, boleh, itu spirit yang sangat luar biasa. Kita harus mengikuti, kita harus berpikir, ya kan? Mulailah Fakultas Perikanan Unmuh Malang ini memfasilitasi membuat kapal-kapal kargo sebagai lahan bisnisnya. Itu bagus. Apalagi kalau di luar negeri kan ikan lumba-lumba atau ikan hiu yang berjoget misalnya. Ya kalau di sini mungkin ikan tongkol bisa berjoget gitu kan. Nah, itu bisa sebagai wahana bahari bagi teman-teman, sebagai ekspektasi dari ide dan gagasan itu. Itulah cara untuk menafsirkan poros maritim. Nah, selain itu, di berbagai tulisan saya tentang di jurnal-jurnal termasuk One Belt One Road tadi menjelaskan bahwa poros maritim akan berhasil, ya, poros maritim akan berhasil ketika komitmen pemerintah dan masyarakat itu ditempatkan setinggi-tingginya untuk memberikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Apalagi misalnya adanya tol laut, ya kan? Selama ini kan misal kalau kan sudah ada kereta cepat Jakarta Bandung, sekarang ada nggak kapal cepat Bali Lombok misalnya yang ombaknya tinggi, atau Jawa Papua dengan biaya yang sangat tinggi? Kapal kargo Jawa Papua itu biayanya sangat tinggi. Ada nggak kapal cepat tapi biayanya rendah dan bisa dicapai oleh masyarakat? Nah, ini Fakultas Perikanan Unmuh perlu membuat gagasan ini agar nilai-nilai bisnis di bidang perikanan itu menjadi mercusuar Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, belum ada di kampus-kampus kalau ide ini. Ini luar biasa. Nah, hal yang lain yang ingin, karena waktu kita terbatas, bahwa kemarin saya baru dari Sumatera Barat. Permen 721, banyak sekali permen Susi ini, nggak mampu saya sebut. Permen 721 tentang budidaya. Mungkin nanti Pak, budidaya ya. Budidaya. Jadi Pak Herman di sana, saya wawancara banyak sekali dan saya sampai menginap di rumahnya, bagaimana dia rugi ketika kapal Bayer ya dari Hong Kong keliling pelabuhan-pelabuhan Indonesia, kemudian mengambil ikan-ikan kerapu hidup itu, tiba-tiba permen 721 itu turun
pada tanggal 16 Januari 2016. Di tengah laut itu langsung digeser kapal itu ke Bangka Belitung, dibongkar di Bangka Belitung. Bayangkan 1 ton lobster itu 150 juta kali 20 ton, 1 ton 150 juta. Ini kerugian orang, Pak Herman. Sampai hari ini kerugian dia sekitar 10 miliar lebih. Ikan kerapu itu ngambilnya di mana? Adalah di nelayan-nelayan pembudidaya ikan kerapu. Itu. Nah, sangat merugi perusahaannya. Sampai hari ini perusahaannya tutup. Begitu juga dengan KML yang ada, unit pengolahan ikan industri di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Bayangkan kalau Bapak Ibu di Jawa Timur ini kurang pentol baksonya, berarti ikannya kurang. Kalau makan bakso kurang pentolnya karena mahal gitu ya, berarti bahan bakunya itu kurang. Karena upi-upi itu memproduksi itu untuk menjadi pentol bakso. Itu ya. Nah, itu banyak sekali masalah-masalah dari permen-permen sushi yang membuat nelayan itu merugi dan gulung tikar. Ini belum lagi alat tangkap gillnet yang dipopulerkan oleh sushi. Lucunya gillnet itu, bagaimana saya tidak menyebut dia sebagai pelanggaran HAM berat. PBB itu sudah memperingatkan seluruh negara, termasuk Indonesia, agar tidak menggunakan gillnet. Kalau di kampung saya di Sumbawa sana itu lanra, kalau di Makassar itu lanrai, itu. Kalau di Ambon sana lan, itu nama gillnet. Itu yang dipakai oleh sushi, yang dibuat peraturannya oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dilarang. Di Amerika, di California itu sangat melarangnya, karena istilah gillnet itu adalah dinding kematian seluruh biota laut, seluruh hewan-hewan laut, anjing laut, ular laut, semua hewan laut akan mati di alat tangkap gillnet. Dan herannya begitu, kenapa payang dan cantrang dikategorikan troll? Nah, itu terungkap ketika sushi, ya kami berpikir ketika sushi kita bisa mengatakan bahwa dia adalah pelanggaran HAM, bahwa dia adalah melakukan pemotongan anggaran terhadap pengadaan kapal-kapal di di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan mungkin minggu besok kita akan melaporkan kepada KPK. BPK sendiri sudah merilis bahwa Kementerian Kelautan WTP tidak pengecualian laporan anggarannya, sangat jelek, warna merah. Itu tentang alat tangkap. Belum lagi ya masalah-masalah yang lain. Nah, ini kenapa saya perlu ungkapkan, karena ini adalah pengalaman saya. Kalau saya bukan latar belakang perikanan seperti teman-teman. S1 saya ilmu pemerintahan, S2 ilmu komunikasi, S3 sekarang ilmu komunikasi politik. Tidak ada perikanan. Tapi karena peduli terhadap kondisi rakyat, kondisi nelayan, sebagai kita, makanya teman-teman jangan berhenti jadi aktivis sampai dunia akhirat. Jangan takut rugi jadi aktivis. Tidak rugi jadi aktivis.